Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Ramadhani Siregar, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya berupa PowerPoint dengan mata kuliah metode penelitian kuantitatif dengan dosen pengampu adalah Bapak Zuhairi SPD MPD. Di sini saya mengambil judul pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Pitcher and Pitcher terhadap hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPS di kelas 4 SD Negeri Desa Damulipekan. Di sini saya mengambil bab satunya adalah berdasarkan hasil prapenelitian saya memperoleh keterangan bahwa proses belajar yang dilakukan oleh guru masih belum menerapkan sepenuhnya model pembelajaran tersebut, sehingga membuat siswa tersebut menjadi bosan karena guru menyampaikannya masih berupa verbal dan monoton, sehingga menimbulkan rasa kebosanan yang tinggi terhadap siswa tersebut. Rumusan masalah yang saya ambil yang pertama yaitu masih rendahnya hasil belajar siswa kelas 4 yang berada di SD tersebut yang belum mencapai KKM. Yang kedua itu interaksi guru dan siswa dalam proses pembelajaran masih sangat rendah. Proses pembelajaran masih berpusat pada guru, yaitu teacher center. Yang terakhir masih kurangnya variasi metode pembelajaran sehingga kurang menarik perhatian siswa. Yang selanjutnya adalah pembatasan masalah. Pembatasan masalahnya di sini saya batasi pada pembelajaran model kooperatif tipe Pitcher and Pitcher terhadap hasil belajar IPS aspek kognitif pada siswa kelas 4. Tujuan masalahnya adalah pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Pitcher and Pitcher terhadap hasil belajar IPS pada siswa kelas 4. Ini bab 2-nya. Dan kebetulan bab 2-nya tidak perlu panjang-panjang kita ambil. Kita lanjut saja langsung ke bab 3, yaitu bab 3-nya jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas atau action research, di mana action research ini adalah kegiatan penelitian untuk mendapatkan kebenaran dan manfaat praktis dengan cara melakukan tindakan secara kolaboratif dan partisipasif. Kolaboratif itu adalah kerjasama antar khalayak sasaran, dan partisipasif itu merupakan keterlibatan antara khalayak sasaran. Yang selanjutnya lokasi dan subjek penelitiannya. Lokasi penelitian saya ambil penelitian ini mengambil lokasi di SD Negeri 112264 Desa Damulipekan. Adapun alasan penelitian memilih lokasi tersebut adalah atas pertimbangan di SD tersebut belum pernah menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Pitcher and Pitcher dalam pembelajaran IPS. Yang kedua, pembelajaran IPS dirasa kurang menarik bagi peserta didik karena cakupan dari materi yang sangat luas. Terus yang ketiga, kurangnya variasi model atau model dalam pembelajaran, sehingga peserta didik itu kurang tertarik dengan pembelajaran IPS tersebut. Subjek penelitiannya, dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah peserta didik kelas 4-nya, yang mana peserta didik itu berjumlah 21 peserta didik, dengan peserta didik laki-laki 10 dan peserta didik perempuannya 11. Yang selanjutnya pengumpulan data. Untuk memperoleh data di lapangan dalam rangka mendeskripsikan dan menjawab permasalahan yang sedang diteliti, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan pretest dan posttest, di mana pretest ini adalah tes awal dan posttest adalah tes akhir.
Dan yang selanjutnya adalah wawancara. Wawancara yang saya lakukan itu yang pertama dengan guru mata pelajaran IPS di kelas 4 dan siswa kelas 4 dan siswa kelas 4. Dengan gurunya saya berwawancara bagaimana awal tentang proses pembelajaran sebelum melakukan penelitian itu. Sedangkan wawancara dengan siswanya itu dilakukan bertujuan untuk menelusuri dan menggali pemahaman siswa tersebut tentang materi yang diberikan, selain mengetahui pendapat siswa pada saat belajar mengajar. Yang selanjutnya adalah indikator keberhasilan. Di sini saya menampilkan sebuah tabel yang mana tabel ini adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan tindakan yang menurut Ngalim Purwanto. Bisa dilihat. Dan yang selanjutnya adalah tahap-tahap penelitian yang saya lakukan. Pada refleksi awal kegiatan itu, yang saya lakukan adalah melakukan dialog dengan kepala sekolah tentang penelitian yang akan dilakukan, yang kemudian melakukan dialog dengan guru kelas 4 tentang penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Pitcher and Pitcher. Terus menentukan sumber datanya, kemudian menentukan subjek penelitian, kemudian membuat soal tes awal, terus melakukan tes awalnya. Yang terakhir itu adalah 4, hasil dan kesimpulan analisis data. Di sini saya menampilkan tabel, di mana tabel ini adalah berupa tes akhir post-tesnya. Kenapa saya tidak menampilkan tes awalnya? Karena pada saat saya penelitian, guru yang membuatnya dan saya hanya menerima hasilnya saja. Di sini proses yang saya lakukan itu berupa sebenarnya 40 soal, namun di sini 20 soal yang valid. 20 soal itu berupa pilihan ganda yang bertujuan untuk mengetahui hasil belajar IPS-nya. Sebelum instrumen disajikan, terlebih dahulu dilakukan analisis hasil uji coba instrumen. Hasil belajar yang dilakukan dapat disaksikan di tabel ini dengan nilai tertinggi yaitu 100, nilai terendahnya 65, dengan jumlah totalnya adalah 2.895, dengan rata-ratanya 80,416667. Kemudian ini adalah rekapitulasi nilai post-test hasil belajar pada kelas kontrol. Kemudian itu uji validasi, di mana uji validasi ini menggunakan korelasi produk momen berdasarkan perhitungan validasi soal terhadap 40 butir soal yang diuji cobakan terhadap 21 butir soal yang valid dan 19 butir soal yang tidak valid karena nilai R hitung lebih besar daripada R tabel. Butir soal yang valid adalah nomor, bisa dilihat, sedangkan butir soal yang tidak valid yaitu bisa dilihat juga. Kemudian uji tingkat kesukaran, di mana uji tingkat kesukaran ini dilakukan untuk mengetahui apakah soal tersebut terlalu mudah, terlalu sulit, atau sedang. Soal yang baik adalah soal yang sedang, mempunyai indeks kesukaran 0,31 sampai 0,70, tergolong pada soal yang sedang, yaitu 0,70 sampai 1,00. Yang mudah adalah 0,00 sampai 0,30 dan yang sukar itu 0,30. Hasil perhitungan tingkat kesukaran 40 soal di atas terdapat 21 soal sedang, 12 soal mudah, dan 7 soal yang sukar. Uji daya pembeda, dari 40 butir soal yang telah diuji, terdapat uji daya pembedanya, maka uji daya pembeda yang tergolong jelek ada 17 soal, terdapat 11 soal tergolong cukup, 4 soal tergolong baik, 8 soal tergolong baik sekali. Sini
Hasil kesimpulan uji coba instrumen. Berdasarkan hasil perhitungan uji validasi, reliabilitasi, tingkat kesukaran, dan daya pembedanya, maka soal yang akan digunakan peneliti sebanyak 20 soal. Soal yang digunakan adalah 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 35. Peneliti menggunakan nomor urut soal 1 sampai 20 dalam penelitian, yang terdiri dari 20 soal yakni nomor 3, 7, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 27, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, dan 40. Di sini saya akan menampilkan contoh-contoh soal tersebut, di mana mata pelajarannya adalah ilmu pengetahuan sosial dengan jumlah soal 40 butir, bentuk soalnya pilihan ganda, dan standar kompetisi yang diambil adalah mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan kota dan provinsi. Bisa dilihat dari laptop saya. Dan cukup sekian dan terima kasih. Itulah tadi hasil presentasi saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.